Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu, ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos Kandang dan banteng. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal. Dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi, itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira Pak RK kalah Pak, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Wartawan bisa aja. Emang kalau Pak Jokowi udah ke Jakarta harus menang gitu RK? Belum. Pasti kalau terjadi 2 putaran yang diuntungkan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil bukan hanya punya semacam second chance untuk bisa mengalahkan Pramono di putaran kedua, tetapi yang paling penting partai-partai pendukungnya itu punya waktu, punya jeda untuk mengumpulkan mobilisasi sumber daya dan mobilisasi politik untuk all out mendukung Ridwan Kamil. Sebelumnya mereka mengurusi banyak tempat kan, karena pemilu serentak. Hanya partai-partai tadi terpecah fokusnya, terpecah sumber dayanya. Nah, sementara Pramono hanya didukung satu partai parlemen. Jadi yang dirugikan jelas Pramono Anung karena memberi kesempatan buat lawan merekonsolidasi kekuatan. Pak Pramono Anung dan yang dirugikan. Tentu saja bisa berbeda hasilnya. Itu kata pengamat politik. Lagu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Buntut dari ucapan dari orang elit PDIP ya, yang akhir-akhir ini viral ya. Ini sekarang mendapatkan tanggapan langsung dari warga Jawa Tengah ya, yang kemarin mengatakan bahwasannya Jawa Tengah sekarang bukan kandang banteng lagi, tetapi sebagai kandang bansos teman-teman ya. Nah ini ada beberapa tanggapan dari orang-orang, dari masyarakat Jawa Tengah teman-teman ya. Ini sangat luar biasa kata-kata orang-orang Jawa Tengah ini teman-teman ya. Mereka itu merasa sakit hati teman-teman ya, ketika dikatakan bahwasannya Jawa Tengah itu adalah kandang bansos. Nah ini ada tanggapan langsung ya dari masyarakat Jawa Tengah. tidak semua mengalami banjir bansos dan money politik yang sangat-sangat merusak. Kita dengerin dulu ya, nanti yang baru kami kita itu mendengarkan di tempat-tempat mungkin rasa sakit dari itu dilakukan. Orang-orang Jawa Tengah teman-teman ya. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan khusus gubernur ya. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat. Dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini. Nah oke teman-teman ya, itu pernyataan dari Bapak elit PDIP ya, gak usah disebut namanya lah ya. Nah ini langsung mendapatkan keluhan atau komentar, mungkin masyarakat Jawa Tengah itu merasa kecewa teman-teman ya. Ini komentarnya cukup pedas teman-teman ya. Oke lah, langsung kita simak videonya bersama-sama. Deddy Sitorus telah membuat statement-statement politik kacangan, tidak mempunyai etika politik. Kamu berbicara masalah bansos. Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos. Seluruh rakyat Indonesia udah kamu sakiti. Kami sebagai rakyat akan rumput sangat miris melihat ucapan statement Anda itu. Jadi Sitorus, ingat,
Hanya bansos aja diberikan kepada masyarakat, kalian ribut semua. Duit negara ini kalian koruptor, kalian korupsi. Kami hanya menonton, tidak bisa berbicara apa-apa terhadap kalian. Ingat, Deddy Storus, kamu itu kalau saya sebut manusia yang tidak punya akhlak, punya pemikiran yang waras, bisa jadi. Karena kamu seorang politik, tapi kamu tidak mempunyai etika politik. Saya tidak benci dengan partai PDIP, tapi oknum-oknum tidak partai benci dengan PDIP partai ini PDIP, teman-teman. sudah makin liar, tidak terkendalikan lagi, seperti banteng yang lepas dari jeratannya. Anda itu yang membuat PDIP itu makin hancur. Mulut kalian lah harimau kalian. Mengerti rakyat Indonesia sangat sakit hati kepada kalian semua. Oke teman-teman ya, itu tadi tanggapan dari Bapak yang langsung mengeluarkan unek-uneknya ya ketika Bapak Deddy Sitorus ini mengatakan ya yang seperti kita dengarkan bersama-sama ya. Bapak ini terlihat cara penyampaiannya, beliau itu benar-benar rasa sakit hati teman-teman ya. Oke, kita lanjut nonton videonya juga masih dengan masyarakat Jawa Tengah. Pak, saya sebagai warga ini warga Jawa Tengah asli Pak ya. Merasa sakit hati dengan perkataan rata-rata itu mereka itu merasa sakit hati Pak ya. Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan kandang partai coklat. Sebenarnya dengan nada yang seperti ini, dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini, saya tambah yakin bahwa di 2029 nanti partai Anda akan tambah tidak disukai oleh warga Jawa Tengah. Ini bahaya teman-teman ya. Anda mengucapkan Jawa Tengah sebagai kandang bansos. Itu sangat menghina kami, Pak. Ya pastilah. Kalau saya menjadi masyarakat Jawa Tengah juga pasti PDI Perjuangan, sakit lah. Selama ada pemilihan langsung ini selalu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Tapi nyatanya provinsi kami menjadi provinsi yang termiskin. Termasuk dalam provinsi miskin di Jawa Tengah. Komentar langsung dari orang Jawa Tengah itu cukup ya. Bahwasannya kayaknya itu beliau itu meyakini kalau di 2029 itu akan nyungsep lagi teman-teman ya. Tapi kita enggak tahu lah, karena itu roda perputaran politik kita enggak tahu. Kita lihat aja nanti 2029. Oke, kita lanjut nonton masih dari komentar masyarakat Jawa Tengah. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu. Wah, bacotan. Ya? Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Mbak, kenapa Mbak? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah. Ngecam apa Mbak? Rakyatnya masih banyak yang miskin. Rakyatnya masih banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng. Kandang banteng. Rakyatnya masih pada miskin. Karena bantengnya nggak bisa bekerja. Bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer. Genjer. Ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani begitu, Mbak, sebut. ya. Kan? Memang salah jadi kandang bansos. Nggak salah Bu, nggak daripada salah. kandang banteng yang nggak jelas, yang bisanya cuma jeruduk. Lu mau apa? Nggak apa-apa Bu. Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Di Jakarta unggul. Tapi jangan bener. senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua. Ya, betul. Ya. Salam waras. Waras Bu, waras, salam waras. Oke teman-teman ya, itu beberapa tanggapan dari langsung masyarakat Jawa Tengah tentang perkataan dari elit PDIP yang akhirnya mendapat tanggapan dari masyarakat Jawa Tengah. Jadi memanglah kalau seandainya saya pun kalau seandainya jadi masyarakat Jawa Tengah, ya pasti akan merasa sakit hati dengan perkataan yang sedemikian rupa teman-teman ya. Nah itulah tadi tanggapan dari masyarakat Jawa Tengah. Oke, kita mau melanjutkan
video selanjutnya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta padahal Bapak sudah ke Jakarta. Ya enggak lah, tetap pilihan rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta. Ya juga sih sebenarnya 12 partai yang dukung sama satu partai. Kok bisa RK kalah? Kok bisa Pram menang? Ada apa ya? Ini membuktikan partai banyak, partai gendut tidak menjamin bahwa rakyatnya memilih mengikuti partai. Hatur nuhun Abah, sudah menangin Pram Rano. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal kewenangan itu. Nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi, itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai, dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Kan itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dielulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi, demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebetulnya kata mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Sebenarnya banyak sekali masyarakat Jawa Tengah yang memberikan kritikan atau komentar dari perkataan Bapak elit PDIP. Bahkan ada yang mengatakan kita lihat nanti di tahun 2029. Itu ya doa mungkin ya dari masyarakat yang tersakiti. Mungkin, kita tidak tahu kan, saya berbicara mungkin. Nah, ketika kita sudah keluar dari Jawa Tengah teman-teman ya, kita itu mau ngomongin Jakarta. Kira-kira kalau Jakarta ini memang benar nanti ke depannya ini 2 putaran, apakah Rano Karno ini akan tumbang? Apakah Pak RK ini bisa memimpin Jakarta? Menurut pandangan teman-teman itu bagaimana? Karena ada seseorang pakar politik yang mengatakan bahwasannya kalau seandainya terjadi 2 putaran, maka Bapak RK lah yang akan memenangkan Pilgub Jakarta. Karena kemarin dari
Kim Plus itu belum bisa fokus. Nah, kalau seandainya ini 2 putaran, mereka itu bisa fokus dan bisa mengevaluasi. Jadi mereka itu mungkin akan gerilya besar-besaran, akan semangat besar-besaran untuk menjadikan RK Gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana menurut pandangan Porobolo, siapakah yang akan terpilih, yang akan menjadi pemimpin DKI Jakarta? Kalau saya, ya yolah, wis ngerti lah, aku jawab. Akan tapi ya, enggak tahu yang namanya hasil pemilu ya, kita enggak tahu ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan nanti yang terpilih ya, itu yang terbaik. Dan mereka itu mau menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Artinya mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata, saya khususnya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah ngomong atau salah apalah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.